Film akan bermula dengan memperlihatkan sebuah kastel tua yang pada umumnya sebuah kastel digunakan untuk menahan serangan dari luar, namun berbeda dengan kastel ini justru digunakan sebagai penjara bagi para militer yang telah terpidana. They were built to keep people out. This castle was built to keep people in. Di pagi hari terlihat para tahanan melakukan aktivitasnya, ada yang bermain basket, berlatih tinju, serta melakukan aktivitas lainnya. Perkelahian antara narapidana pun sudah menjadi hal yang lumrah di sini, terlebih kejamnya perlakuan kepala sipir terhadap para tahanan yang membuat mereka seakan-akan seperti hewan peliharaannya. Dan inilah sosok kepala sipir, dia bernama Winter, sang kepala sipir berpangkat kolonel, yang mana anak buahnya baru saja menerima sebuah telepon bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan seorang tahanan baru, yang mana tahanan ini adalah seorang jenderal bintang 3 yang dipidana atas sebuah kesalahan yang dilakukannya. Sore harinya tahanan yang dimaksud pun akhirnya datang, di mana semua narapidana berkumpul untuk menyaksikan kedatangannya. Dia bernama Yates, seorang bandar judi di penjara ini, yang mana beberapa tahanan yang dibandari Yates pun melakukan taruhan kalau tahanan baru tersebut tidak akan bertahan selama 1 minggu di penjara ini. A week? 6 bundles. 6? Let's make it 10. Alright, make it 10 then. There we go. Dan inilah sosok tahanan baru tersebut, dia bernama Letnan Jenderal Eugene Irwin, kita panggil saja Pak Irwin, yang mana Pak Irwin ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ketidakdisiplinan karena menolak perintah presiden yang menyebabkan beberapa anak buahnya menjadi korban di medan perang. Setelah mengganti pakaiannya seperti tahanan yang lain, Pak Irwin pun dipertemukan langsung dengan Winter karena meskipun Pak Irwin sekarang seorang tahanan, Winter merasa sangat terhormat atas kedatangan beliau di penjaranya dan ingin menjelaskan secara langsung bagian-bagian dari penjara ini. Dengan sedikit gugup dan takjub, Winter pun menjelaskan bagian-bagian dari penjara serta kekuasaan yang dimilikinya, di mana Winter juga memberitahukan bahwa dirinya suka mengoleksi benda atau pernak-pernik peperangan, yang mana Winter bermaksud meminta tanda tangan Pak Irwin pada sebuah buku koleksi miliknya. Saat Winter mencari buku koleksinya itulah Pak Irwin mengobrol dengan bawahan Winter, yaitu Kapten, yang mana Pak Irwin mengatakan sebuah kata-kata pedas bahwa seseorang yang suka mengoleksi pernak-pernik perang seperti ini hanyalah seseorang yang tidak pernah terjun secara langsung ke dalam medan perang, karena bagi para prajurit asli, pernak-pernik seperti ini tidak lain hanyalah sebuah senjata yang menyebabkan rasa sakit bagi para prajurit di medan perang. Winter yang tersengaja mendengar percakapan itu pun langsung mengurungkan niatnya untuk meminta tanda tangan Pak Irwin, karena selain tersinggung dengan ucapannya, Winter pada kenyataannya memang tidak pernah terjun secara langsung ke dalam medan perang. Shelved it, your book. We'll do it another time. Dia bernama Aguilar, memberi hormat kepada Pak Irwin, namun Winter melarang hal tersebut karena peraturan di penjara ini tidak membolehkan untuk memberi hormat kepada sesama tahanan, termasuk Jenderal Irwin yang sekarang berstatus tahanan. Thank you for your hospitality, Colonel. You're welcome. Pak Irwin pun diantarkan ke sel penjara untuk beristirahat, dan ini untuk pertama kalinya beliau tidur di penjara. Keesokan harinya semua narapidana melakukan aktivitas seperti biasanya, namun Winter hanya memberikan 1 bola basket saja, yang mana hal itu sengaja Winter lakukan agar terjadi keributan di antara sesama tahanan. Kesempatan ini tentu dimanfaatkan oleh Yates untuk menjadi bandar taruhan. Jenderal Irwin yang sekarang seorang tahanan tidak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menyaksikan keributan yang sengaja dibiarkan oleh Winter. Tahanan yang babak belur ini bernama Tamper, yang mana perkelahian terus berlanjut hingga salah satu tahanan memberikan besi untuk Tamper, dan di saat itulah alarm akhirnya dibunyikan. Semua tahanan pun disuruh tiarap, namun tidak bagi Tamper. Dia tetap keras kepala tidak mau tiarap, sampai akhirnya Winter menyuruh penjaga atas untuk menembak Tamper menggunakan peluru karet.
Sama seperti tahanan yang lain, Pak Irwin pun kebagian tugas untuk mencuci kain dan ketika di luar, Pak Irwin melihat Aguilar sedang dimarahi tahanan lain karena telah mengganggunya yang sedang membangun tembok sejarah di penjara We're ini. only doing this to keep Johnny fucking eyeballs off our back. Di saat makan itulah Pak Irwin didatangi seorang tahanan yang mana dulunya dia adalah seorang tentara medis dan pernah menjadi anak buah Pak Irwin ketika sedang berperang. Kemudian beberapa tahanan berdatangan mendekati Pak Irwin yang mana mereka bermaksud meminta bantuan Pak Irwin untuk melaporkan Winter ke Pentagon karena dia telah memperlakukan mereka seperti binatang dan banyak tahanan yang terbunuh karena kekejamannya. Namun Pak Irwin menolak permintaan tersebut karena mau bagaimanapun beliau sekarang hanyalah seorang tahanan dan sejak awal datang ke sini beliau memang hanya ingin menjalani hukuman dengan baik lalu keluar dari penjara ini. I'm doing my time here. I'm going home, and God willing. Ketika berada di lapangan itulah Aguilar kembali mendatangi Pak Irwin untuk memberi hormat kepadanya, padahal Pak Irwin sudah melarang Aguilar agar jangan melakukannya. Lantas Pak Irwin pun menjelaskan tentang arti hormat menghormat kepada Aguilar. Winter yang haus akan hormat pun tentu saja tidak suka menyaksikan hal seperti ini. Lantas dia pun menyuruh Kapten Pirates untuk menghukum Aguilar. Aguilar pun dihukum dengan cara disuruh hormat dari sore hingga pagi hari tiba. Bahkan ketika cuaca sedang buruk pun Aguilar tetap disuruh lanjut menjalankan hukumannya. Terlihat Aguilar sangat-sangat kelelahan hingga sirine pagi pun berbunyi yang berarti hukuman Aguilar telah berakhir. Namun Winter malah menyuruh Kapten Pirates untuk menambah hukuman Aguilar menjadi 1 hari penuh dan itu cukup membuat kita yang menonton kesal dibuatnya. Pak Irwin pun akhirnya datang dan menurunkan tangan Aguilar. Kapten Pirates pun melarang hal tersebut dan hendak memukul Aguilar. Namun hal itu ditahan oleh Pak Irwin sehingga para penjaga pun datang dan memukuli Pak Irwin. Winter akhirnya datang dan meminta Pak Irwin untuk tidak ikut campur, tetapi Pak Irwin yang cerdas pun mengingatkan Winter tentang pedoman yang tidak boleh menghukum tahanan lebih dari 12 jam. Winter yang tak kehabisan akal pun membalas perkataan Pak Irwin tentang tahanan yang tidak boleh menyentuh sipir secara sengaja sehingga Pak Irwin pun diberi hukuman untuk memindahkan batu-batu besar sendirian. Pak Irwin pun menjalani hukumannya di tengah cuaca yang sangat panas itu. Pak Irwin melepaskan bajunya dan terlihat bekas luka di belakangnya yang hal itu dia dapatkan ketika melawan musuh di medan perang. Yates pun kembali melakukan taruhan yang mana para tahanan kebanyakan bertaruh kalau Pak Irwin tidak akan kuat memindahkan batu-batu tersebut. Saat Pak Irwin tinggal memindahkan batu terakhir itulah salah satu tahanan yang tidak mau kalah taruhan pun sengaja membuat Pak Irwin terjatuh. Namun tentu saja Pak Irwin tidak selemah itu. Meskipun sudah sangat kelelahan, beliau tetap bangkit dan berhasil memindahkan batu tersebut. Disinilah kita akan dibuat emosi ketika Winter belum puas menghukum Pak Irwin yang mana Winter kembali menyuruh Kapten agar menambah hukuman Pak Irwin yaitu dengan memindahkan kembali batu-batu tersebut ke tempat semula. Dan itu sangat-sangat mentambukkan sekali. Tambuk benar Winter nih. Sirine pun akhirnya berbunyi yang membuat para tahanan masuk ke dalam selnya. Sebelum masuk, Bupir bertanya kepada Pak Irwin kenapa dia rela mati demi memindahkan batu milik Winter. Pak Irwin pun menjawab kalau batu ini bukanlah milik Winter melainkan milik kalian semua. Pak Irwin akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Waktu pun terus berlalu hingga Pak Irwin dikembalikan ke selnya. Dalam perjalanan menuju selnya itulah para tahanan tiba-tiba memberi kode penghormatan kepada Pak Irwin. Yates selalu datang ke selnya Pak Irwin. Dia memberikan udut yang cukup banyak dari hasil taruhannya kepada Pak Irwin. Namun karena Pak Irwin tidak merokok, beliau pun menyuruh Aguilar untuk membagikan udut tersebut kepada para tahanan.
Di sini terungkap kalau ayah Yates adalah rekan Pak Irwin yang mana dia mengatakan saat misi di Hanoi Pak Irwin berhasil menyelamatkan seluruh anak buahnya. Namun Pak Irwin beranggapan bahwa yang membuatnya tetap bertahan hidup sampai saat ini karena seluruh prajuritnya lah yang telah berjuang mati-matian dengannya. Kept me alive, not the other way around. Pak Irwin kemudian mendatangi dinding yang dibangun. Di sini Bupir kembali bertanya tentang perkataan Pak Irwin tempo hari bahwa dinding ini adalah dinding kita, padahal Winter lah yang menyuruh mereka untuk membangun dinding ini. Pak Irwin menjelaskan bahwa dulu ada seorang tahanan bernama A.G. Beck. Dia membangun dinding ini bukan untuk penjara, melainkan untuk sebuah kastel, yang mana kastel itu digunakan untuk tempat berlindung. Para tahanan akhirnya kompak merobohkan kembali dinding tersebut. Winter pun terkejut dengan robohnya dinding itu yang diperintahkan oleh Pak Irwin menurut anak buahnya. Prisoners, they knocked it down, sir. Why? Erwin, he told them to. Keesokan harinya para tahanan kembali membangun dinding tersebut. Bupir pun bertanya kepada Aguilar tentang cara yang tepat dalam menyusun batu karena ternyata Aguilar mempunyai pengalaman dalam menyusun batu. Jika sebelumnya para tahanan kompak untuk merobohkan dinding, maka kali ini mereka kompak untuk membangun sebuah dinding. Mr. Aguilar, it looks good. Thanks, Chief. Got it, Paul. You gotta give up. I'm impressed. Pretty handy with the trowel. Pak Irwin pun dipanggil dengan sebutan Chips oleh tahanan lain. Aguilar pun diberi penghargaan khusus untuk menulis namanya di dinding tersebut. Kekompakan para tahanan seharusnya menjadi kabar yang baik bagi kepala sipir, namun tidak bagi Winter. Dia merasa kalau Pak Irwin tidak hanya sedang membangun dinding, namun dia juga sedang membentuk sebuah pasukan untuk melawan dirinya. The general is building himself an army. Tidak ingin merasa direndahkan oleh Pak Irwin karena sistem yang ia jalankan, sebuah beko pun Winter datangkan ke penjara ini untuk menghancurkan dinding tersebut. Aguilar yang tidak rela dinding yang susah payah mereka bangun dihancurkan pun nekat menghadang beko tersebut. Alarm pun dibunyikan sehingga semua tahanan tiarap, namun Aguilar tetap kekeh menghadang beko tersebut sehingga penembak dari atas pun melakukan tugasnya. Dan disinilah ketololannya, memang penembak tersebut hanya menggunakan peluru karet untuk menghindari kematian. Namun yang perlu kita tahu adalah meskipun peluru tersebut hanyalah peluru karet, jika terkena bagian vital seperti jantung, saraf, kepala, dan lainnya, maka berpotensi menyebabkan kematian. Dan hal itu terjadi kepada Aguilar yang mana penembak dari atas menembak Aguilar tepat di bagian kepalanya sehingga Aguilar pun koit saat itu juga. Permission to examine the prisoner, sir. Doc! Sir, come on! Kejadian tersebut membuat Pak Irwin shock hingga diam tak berdaya. Terlihat dinding yang mereka bangun dengan kompak dan susah payah kini telah roboh kembali hanya dengan satu kali tubrukan. Pak Irwin pun mengumpulkan seluruh tahanan yang mana beliau memberikan sebuah motivasi bahwa meskipun mereka sekarang dianggap aib, tidak merubah jati diri mereka yang seorang pejuang. Kematian Aguilar menjadi momentum untuk melawan ketidakadilan di penjara ini. Mereka pun menyanyikan lagu Crop Marinir Amerika Serikat. We fight our country's battles clean. We are proud to claim the title. Melihat kekompakan para tahanan, Winter pun memerintahkan kapten untuk membunyikan sirene. Dan ketika sirene dibunyikan, inilah yang dilakukan para tahanan. Berbeda dengan tahanan yang lain, Yates masih belum mengerti dan belum setuju dengan aksi ini. Winter lalu datang ke sel Pak Irwin. Dia pun menawarkan sebuah negosiasi, panggilan Chips atau yang lainnya, serta penghormatan kini diperbolehkan asalkan Pak Irwin tutup mulut dengan kematian Aguilar. Karena Winter merasa cemas jikalau Pak Irwin melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Namun sudah terlambat, Pak Irwin tentu saja menolak hal tersebut. Dan sekarang Pak Irwin dan tahanan lainnya akan mencari cara untuk membuat Winter mundur dari jabatannya. Just want your resignation. So do I. My resignation. You're disgraced, Colonel.
You should not be allowed to retain your command. Pak Irwin pun dimasukkan ke ruang sel isolasi. Winter pun mendatangkan seorang atasan yaitu Jenderal Bintang 1 yang mana Winter melaporkan bahwa Pak Irwin telah gila. Selain melakukan pelanggaran di penjara, Pak Irwin juga meminta dirinya untuk mengundurkan diri. Dan apa tanggapan Jenderal Wheeler? Dia malah memperingatkan Winter agar berhati-hati dalam berkata-kata karena faktanya bintang yang ada di punggung Jenderal Wheeler saat ini disematkan langsung oleh Pak Irwin, yang artinya Jenderal Wheeler sangat-sangat menghormati Pak Irwin. Mamam. Winter meminta agar Jenderal Wheeler memindahkan Pak Irwin dari penjara ini. Namun sebelum itu Jenderal Wheeler ingin menemui Pak Irwin terlebih dahulu. Saat bertemu di ruangan khusus itulah sebuah surat telah Pak Irwin kirimkan untuk Winter. Surat itu berisi ancaman yang mana Pak Irwin dan seluruh tahanan sebentar lagi akan menyandra Jenderal Wheeler dan menjadikannya tahanan. Pak Irwin pun melaporkan kekejaman Winter kepada Jenderal Wheeler. Namun Jenderal Wheeler tidak bisa menangkap Winter karena tidak adanya bukti tahanan mati akibat ulahnya. Di sisi lain, status SORT diberlakukan oleh Winter, yang artinya semua penjaga siaga dan melakukan prosedur darurat. Jenderal Wheeler yang berbincang dengan Pak Irwin diamankan, para penjaga yang disebut tim merah dikerahkan, lalu mobil tank meriam air pun didatangkan, kemudian helikopter yang dilengkapi penembak jitu diterbangkan. Namun karena Winter tidak melihat adanya gerakan yang mencurigakan dari tahanan, semua pasukan pun akhirnya ditarik mundur dan ini hanyalah gertakannya semata. Hal ini ternyata sengaja dilakukan Pak Irwin agar beliau mengetahui bagaimana ketika status SORT diberlakukan. Sebelum pergi, Jenderal Wheeler memperingatkan Winter jika dia tahu ada tahanan yang mati, maka habislah riwayat Winter. Winter lalu membacakan sebuah fakta kepada para tahanan tentang kesalahan Pak Irwin hingga membuatnya dipenjara, yang mana Pak Irwin melakukan sebuah misi namun naas 8 anak buahnya justru tewas karena kesalahan Pak Irwin yang tidak mengindahkan perintah langsung dari presiden. Hal ini Winter lakukan untuk menjatuhkan harga diri Pak Irwin di depan para tahanan. Kemudian ekstraksi dilakukan. Beberapa tahanan yang melakukan kesalahan dan dianggap dekat dengan Pak Irwin dipukuli dan dimasukkan ke ruangan isolasi. Relax, ladies. Hukuman yang Winter berikan nampaknya tidak membuat para tahanan gentar sedikit pun, dan sekarang mereka sedang menjalankan rencana. Di sini kita mengetahui kalau Yates ternyata bisa menerbangkan helikopter, namun Yates tidak setuju dengan rencana Pak Irwin dan dia pun dianggap pengkhianat oleh tahanan lain. Winter lalu memanfaatkan hal itu, dia pun memanggil Yates dan menawarinya untuk menjadi informannya, dan sebagai imbalannya masa tahanan Yates akan dikurangi dari 3 tahun menjadi 3 bulan. Do you agree? I guess. And the way I need to do that is with information. Di saat jam makan, 2 orang tahanan sengaja membuat keributan agar para penjaga membawanya, dan di saat penjaga tidak ada, itulah Pak Irwin kembali membacakan strateginya untuk menjatuhkan Winter, yang mana mereka akan mencoba mengambil alih kendali penjara ini. Pak Irwin pun menjelaskan strateginya menggunakan papan catur, yang inti dari semua ini adalah mereka akan mengibarkan bendera terbalik sebagai pertanda bahwa penjara meminta pertolongan dan kepala sipir telah hilang kendali atas penjaranya. Capture the flag. When we capture the flag, it's raised upside down. Distress. Right. Secara khusus, Pak Irwin berbicara dengan Yates yang dianggap pengkhianat oleh tahanan lain. Pak Irwin sudah menduga kalau Yates telah dimanfaatkan oleh Winter, dan pilihan ada di tangan Yates apakah dia akan menjadi seorang pejuang atau hanya menjadi seorang pecundang. Tell me you're surviving here, Yates. You're hiding. Di ruangan terlihat Winter menyembunyikan benderanya di sebuah kotak. Yates datang dengan membawa sebuah tas yang biasa digunakan untuk membawa surat para tahanan. Yates yang dianggap informan Winter pun mengungkapkan rencana Pak Irwin yang ingin mengambil alih penjara ini. Namun Yates meminta Winter agar segera mengeluarkannya dari penjara untuk keselamatan dirinya. Tiba-tiba seorang tahanan mengamuk di depan pintu dan meneriaki Yates sebagai seorang pengkhianat. What's the problem? What's the problem? My mother's sick. I'm trying to get a furlough. I'll know something tomorrow. Come get me at 0500.
Keesokan harinya Yates kembali mendatangi Winter. Dia dengan sengaja mengatakan strategi Pak Irwin, yaitu mengibarkan bendera terbalik agar bantuan internasional datang. Winter pun tertawa karena dari mana mereka akan mendapatkan bendera tersebut. Dan Yates menjawab, tentu saja dariku. Kalian ingat sebelumnya ketika seorang tahanan meneriaki Yates pengkhianat? Pada saat keributan itu terjadilah, Yates pun diam-diam memasukkan bendera tersebut ke dalam tas yang ia bawa dan menyembunyikan benderanya. Winter lalu mengerahkan hampir seluruh penjaga ke dalam sel untuk menggeledah mencari bendera tersebut, sedangkan para tahanan dikumpulkan di lapangan, dan hal ini sudah termasuk dalam strategi Pak Irwin agar para tahanan bisa bebas berada di lapangan. Yang ketika Winter mulai menyadari hal tersebut, para tahanan pun memulai aksinya. Langkah pertama, mereka mengunci para penjaga yang ada di dalam sel dengan cara merantai pintu keluar, sehingga para penjaga di lapangan yang sedikit akan dengan mudah mereka lumpuhkan. Langkah kedua, Jenderal Wheeler ditelepon untuk datang ke penjara dan serta membawa pasukannya. Winter yang merasa kewalahan pun mengerahkan pasukan tim merah dan tim biru. Para tahanan melontarkan ketapel ke ruangan Winter dan berhasil merusak propertinya, dan terlihat batu tersebut bertuliskan nama Aguilar yang tewas sebelumnya. Satu persatu menara penembak berhasil dihancurkan. Winter pun mengerahkan meriam air yang membuat para tahanan cukup kewalahan. Namun ketika seorang tahanan berhasil menutup saluran airnya, maka inilah yang terjadi. Winter pun kaget ketika Jenderal Wheeler mengatakan kalau dia sebentar lagi akan sampai ke penjaranya. Winter yang panik pun mengerahkan helikopter bersenjata untuk mengalahkan para tahanan, namun tidak semudah itu karena para tahanan akan merebut helikopter tersebut. Setelah semuanya berhasil dilumpuhkan, para tahanan berbaris di lapangan untuk menyaksikan pengibaran bendera terbalik. Winter beserta pasukannya turun ke lapangan, dan sekarang mereka sudah tidak menggunakan peluru karet lagi, melainkan peluru asli. Winter menyuruh mereka semua untuk tiarap, namun para tahanan tidak memperdulikannya. Pak Irwin yang telah belajar dari kesalahannya pun menyuruh mereka tiarap agar mereka tidak ditembak. Namun Pak Irwin menjadi satu-satunya tahanan yang tidak tiarap, dan beliau berjalan menuju tiang bendera untuk mengibarkan bendera terbalik. Winter menyuruh kapten untuk menembak Pak Irwin, namun kapten yang sudah merasa ini keterlaluan pun tidak mau melakukannya, sehingga Winter yang sudah kepalang emosi pun dengan seenaknya menembaki Pak Irwin tepat di bagian perutnya. Anjing. Colonel, put the gun down. Pak Irwin yang sudah tertembak dengan sekuat tenaga tetap menaikkan bendera tersebut, dan faktanya bendera tersebut tidak Pak Irwin kibarkan secara terbalik, dan hal ini sengaja dilakukan Pak Irwin untuk menyatakan bahwa mereka semua merdeka. Semua tahanan pun serentak melakukan penghormatan. Winter akhirnya ditangkap, dan untuk Pak Irwin, beliau meninggal secara hormat di bawah bendera tersebut dan namanya diukir di dinding kastel ini.
Film pun tamat.